dijaga oleh Allah. Di antaranya para nabi dan rasul, kemudian para syuhada, termasuk ulama-ul amilin, para aulia Allah, para waliullah, termasuk juga para penghafal Al-Quran yang terjaga hafalannya. Jadi hamilul Quran, ya, lafzan wa ma'an wa amalan. Orang seperti ini juga jenazahnya tidak dimakan oleh tanah, dijaga oleh Allah. Jadi saya ingin pastikan bahwa beliau ini adalah seorang waliullah. Beliau menulis buku, banyak karyanya. Tapi karyanya tentang maulid ini buku kecil. Judulnya itu Haula haflati bi zikra maulid Nabi Syarif. Saya pernah dapatkan terjemahannya di Gramedia, itu judulnya seputar maulid Nabi. Kalau siapa tahu jalan-jalan ke toko buku nanti kalau libur ketemu sama bukunya, beli, ya. Judulnya seputar maulid Nabi. Di dalamnya ada 21 dalil mengapa kita memperingati maulid. Ini penting untuk diketahui oleh anak-anakku karena banyak muncul sekarang ini kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang mengatakan maulid Nabi itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan adalah neraka. Maka orang yang memperingati maulid disebut masuk neraka. Ini perlu kita jelaskan. Yang pertama dulu perlu kita jawab, apakah memang Nabi memperingati maulidnya? Jawabannya adalah iya. Jadi kalau anak-anakku ditanya, apakah Nabi memperingati maulidnya? Jawabannya iya. Nabi memperingati maulidnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, beliau ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Mengapa Rasulullah itu berpuasa setiap hari Senin dan pada hari Kamis? Untuk hari Senin, beliau menjelaskan alasannya. Fihi ulidtu wa fihi uhiya ilayya. Saya berpuasa pada hari Senin karena pada hari Senin itulah saya dilahirkan. Dan pada hari Senin saya menerima wahyu untuk pertama kalinya. Jadi kalau ada orang mengatakan Nabi tidak memperingati maulidnya, salah. Nabi justru memperingati maulidnya itu tiap minggu. Karena yang diperingati adalah hari maulid. Hari apa? Hari Senin. Jadi setiap Senin beliau puasa, memperingati maulidnya. Kalau kita berapa kali maulid? 1 kali di dalam setahun. Kenapa hanya 1 kali setahun? Karena yang kita peringati bukan hari maulid. Yang kita peringati bulan maulid. Bulan apa itu? Bulan Rabiul Awal. Sehingga kita rata-rata memperingati maulid itu hanya 1 kali. Padahal Nabi memperingati maulidnya 50 kali dalam setahun. Memang saya lihat ada beberapa amalan Rasulullah itu kita ini masih kurang mengikuti. Termasuk tadi maulid, apalagi ziarah kubur. Anak-anakku ziarah kubur berapa kali setahun? 1 atau 2? Rata-rata 2 ya. Rata-rata 2 kali. Mungkin anak-anakku belum tahu bahwa Nabi itu ziarah kuburnya tiap minggu. Terutama malam Jumat sebelum subuh. Kalau mau tiru boleh pergi ziarah kubur tengah malam. Tapi kira-kira masyarakat kita tidak siap ya. Kalau kita pergi ziarah kubur tengah malam, malam Jumat, mungkin orang bilang, sehat ji itu. Padahal itu Rasulullah melakukan itu. Ziarah kuburnya beliau itu sebelum subuh. Dan tiap minggu. Berarti Nabi ziarah kubur berapa kali? 50 kali. Sekitar 50 kali dalam setahun ziarah kuburnya. Kita hanya 2 kali. Ya?
Tapi ingat anak-anakku bahwa kita pergi ziarah kubur itu niatnya ada dua. Satu, untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, untuk tazkiratul maut, mengingatkan kita kepada kematian, bahwa kita juga akan mati, kita akan menyusul, ya, untuk mengambil nasihat. Jadi satu, sudah ada alasannya ya. Hadis riwayat Imam Muslim tentang puasa Senin dan Kamis. Jadi Nabi berpuasa pada hari Senin karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Berarti Nabi memperingati hari maulidnya. Itu dalil pertama. Ya, Nabi memperingati maulid. Yang kedua, Nabi memperhatikan keterkaitan waktu dengan peristiwa-peristiwa besar keagamaan. Contohnya puasa Asyura. Anakku, puasa Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Dulu Nabi mendapati orang-orang Yahudi di Madinah puasa pada tanggal 10 Muharram. Terus ditanya, untuk apa kalian puasa tanggal 10 Muharram itu? Mereka mengatakan, hari ini adalah hari baik. Pada hari inilah Nabi Musa beserta Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Dulu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Dan kami pun berpuasa mengikuti Nabi Musa. Apa kata Nabi? Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih layak dan lebih pantas mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Tapi ada catatan tambahannya. Kalau kita panjang umur sampai tahun depan, kita puasanya jangan sama dengan puasanya orang Yahudi yang puasa cuma 1 hari. Kita puasanya minimal 2 hari, 9-10 atau 10-11. Ya, oke. Maka kita kenal ada istilah Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram itu. Tapi poinnya adalah, coba lihat, puasa Asyura ini diperintahkan oleh Nabi untuk mengenang peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Logikanya, kalau peristiwanya Nabi Musa saja disuruh untuk diperingati, harusnya peristiwa yang dialami oleh Nabi kita lebih penting untuk diperingati. Anak-anakku, berapa jumlahnya Nabi dan Rasul? Kalau jumlah aslinya la ya'lamu adaduhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah aslinya kecuali Allah. Karena dalam Al-Qur'an 2 kali disebutkan bahwa Rasul itu ada yang kami ceritakan dan ada yang tidak kami ceritakan. Kalau yang diceritakan bisa kita tahu, tapi yang tidak diceritakan kita tidak tahu. Tapi ada riwayat yang menjelaskan bahwa Allah pernah mengutus Nabi sebanyak 124.000. Berapa? 124.000. Dari 124.000 ini dipilih 313 Rasul. Berapa? 313. Dari 313 ini dipilih lagi 25. Nah, ini yang kita tahu ini. 25 nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an. 25 yang diceritakan. Dari 25 ini dipilih lagi 5 yang kita sebut nabi ulul azmi. Nabi yang memiliki keteguhan lebih tinggi dibandingkan nabi-nabi yang lain. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5-nya. Bayangkan seleksinya, dari 124.000 jadi 313, jadi 25, jadi 5. Dari 5 ini dipilih lagi satu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari seluruh nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan anak-anakku semua, kalau peristiwanya nabi-nabi lain diperingati, harusnya peristiwanya nabi kita lebih penting untuk diperingati, karena beliau ini adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nanti anak-anakku bisa lihat dalam Quran surah Ibrahim juga ayat 5. Itu ada perintah di situ, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ada yang tahu artinya? Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Dan ingatkanlah kepada mereka hari-hari Allah. Pertanyaannya, yang mana disebut ayyamillah, hari-hari Allah di situ? Ada banyak ulama tafsir yang menjelaskan ini, mengatakan hari-hari Allah di situ adalah peristiwa-peristiwa besar keagamaan. Allah perintahkan untuk diperingatkan. Kenapa perlu diperingatkan, diingatkan? Karena kita sering lupa. Kita sering lupa, maka perlu diingatkan. Allah yang suruh, wa dzakkirhum, ingatkanlah. Makanya biasanya kita kalau ada spanduk peringatan Maulid Nabi, ada juga biasa menulis perayaan. Ada biasa lihat perayaan Maulid Nabi. Kalau saya pribadi lebih suka menggunakan istilah peringatan Maulid Nabi, memperingati, mengingat kembali, karena inilah kata yang dipakai oleh Al-Quran, wa dzakkirhum, ingatkanlah mereka. Ada juga ayat lain, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya anak-anakku, kalau ada peringatan Maulid, peringatan Isra Miraj, hadir ki, dengar ceramahnya baik-baik, dan banyak bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat di ayat lain, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Nabi dikasih tahu sama Allah, dikasih tahu sama Allah, Muhammad itu rasul-rasul terdahulu, kami ceritakan kepadamu untuk menguatkan hatimu, menguatkan dadamu. Anak-anakku, coba lihat dalam Al-Quran, kan banyak kisah ya, kisah Nabi dan Rasul. Itu tujuannya apa? Manu sabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan keimanan Nabi dalam berdakwah. Anak-anakku, coba perhatikan, mana yang lebih penting dikuatkan imannya, Nabi atau kita? Harusnya kita lebih penting dikuatkan imannya, karena Nabi kan sudah kuat imannya. Kita lebih penting untuk dikuatkan karena iman kita ini kadang lemah. Nabi yang sudah kuat imannya masih dikuatkan dengan apa? Dengan kisah para nabi dan rasul. Harusnya kita dikuatkan iman kita juga dengan membaca atau mendengarkan kisah para nabi dan rasul. Saya mau tanya anak-anakku, sudah tamat Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul yang 25? Sudah tamat? Saya alhamdulillah dari SD kelas 4 Qasasul Anbiya yang 25 itu saya sudah tamat semua. Dari kelas 4 SD sudah tamat itu. 25 buku itu saya baca, 25 buku. Setiap buku, setiap nabi satu buku. Kalau mau baca ringkasannya ada juga yang digabung seluruh nabi satu buku ringkasannya. Tapi minimal anak-anakku saya anjurkan, ini memang harus bukunya tamat. Usahakanlah tamat ini buku kisah nabi ini. Tujuannya apa?
Itu tadi, untuk menguatkan keimanan kita. Logikanya tadi, kalau Nabi saja perlu dikuatkan imannya, harusnya kita lebih penting untuk dikuatkan iman dengan mendengarkan kisah para Nabi dan Rasul. Kalau untuk kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di mana banyak didengar? Peringatan Maulid. Kalau peringatan Maulid, banyak kita dengar itu. Saya anjurkan anak-anakku, ada yang biasa pergi baca Barzanji? Ada? Saya anjurkan, kalau bacaannya sudah lancar, melangkah ke maknanya. Jadi pahami maknanya, supaya lebih terkesan. Kalau kau baca itu, dan tahu artinya, itu makin terkesan nanti. Ya, itu keimanan kita makin kuat insya Allah. Ya. Terus ada hal penting saya mau jelaskan. Tolong disimak baik-baik, jangan sampai salah paham. Tentang batasan bid'ah dengan sunnah. Karena kita yang memperingati Maulid sering dituduh sebagai membuat bid'ah. Padahal yang kita buat bukan bid'ah, itu adalah sunnah. Mengikuti Nabi. Kalau toh misalnya mereka mau menyebut bid'ah, itu adalah bid'ah hasanah. Itu adalah bid'ah yang baik. Karena bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah atau bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang tidak baik, yang sesat. Apa contohnya bid'ah yang tidak baik? Seperti yang baru-baru viral, sebuah kelompok kajian sholat isya. Kalau kita berapa rakaat sholat isyanya? 4 rakaat. Mereka sholat isyanya 100 rakaat. Ditanya, kenapa banyak sekali sholat isyamu 100 rakaat? Dia bilang, stok 1 bulan. Jadi setelah itu tidak sholat isya karena banyak tabungan. Banyak tabungan. Itu jelas, itu kalau itu sesat ya, tidak boleh. Tidak boleh begitu. Ya. Ada lagi saya dapat ibu-ibu sudah agak tua, jadi mungkin nenek-nenek nih. Bulan Ramadan, kalau kita puasa bulan Ramadan kan 1 bulan. 1 bulan itu 29 hari atau 30 hari. Tidak ada 28, tidak ada 31. Bulan Hijrah itu 2J, kalau bukan 29, 30. Jadi kalau kita puasa Ramadan 30 hari atau 29. Dia puasa hanya 3 hari saja. Awalnya, tengahnya, sama akhirnya. 3 hari dia puasa. Alasannya 1 kebaikan, 10 pahala. Jadi puasa 3 hari sama dengan 30. Tapi ini kan menyalahi yang dicontohkan oleh Nabi. Ini kalau ini namanya bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Ya. Ada lagi satu. Itu Nabi dan kita umat Islam pergi haji ke Ka'bah, Baitullah di Mekah. Muncul di sini di Goa. Ini hajinya bukan ke Mekah. Kemana? Ke Gunung Bawakaraing dia naik hajinya. Itu jelas itu salah itu. Tidak boleh itu. Kalau itu bid'ah dhalalah. Bid'ah sesat. Tapi ada bid'ah yang baik. Contoh nanti anak-anakku kalau belajar sejarah Jam'ul Quran. Jadi setelah perang Yamamah, perang menumpas para pembangkang yang tidak mengeluarkan zakat, itu Sayyidina Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena beliau khawatir jangan sampai Al-Quran ini hilang. Karena Al-Quran waktu itu belum dibukukan, adanya di hafalan para sahabat. Nah ini waktu perang Yamamah banyak yang meninggal, banyak yang gugur, lebih 70 orang. Kalau ada lagi perang,
Bisa-bisa habis ini penghafal Al-Quran. Maka diusulkanlah untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi coba perhatikan jawabannya Khalifah Abu Bakar. Apa kata beliau? Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Kalau bahasa kita, bid'ah. Tapi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, huwa wallahi khair. Demi Allah ini adalah kebaikan. Kemudian Khalifah Abu Bakar bercerita, Allah kemudian memberikan kelapangan dada kepadaku sehingga saya setuju dengan usulan Umar. Maka disetujuilah. Walaupun awalnya sempat menolak dengan alasan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ini bid'ah. Setelah itu dipanggillah sekretaris wahyu Nabi yang paling muda dan paling agresif. Siapa namanya? Siapa? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dikasih tahu lah bahwa ada rencana begini, mau Al-Quran ini mau disatukan, mau dikumpulkan. Apa jawaban beliau? Kaifa taf'alani lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian berdua mau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Kalau bahasa kita, ini bid'ah. Yang menjawab Khalifah Abu Bakar, huwa wallahi khair, demi Allah ini kebaikan. Maka dilaksanakanlah pengumpulan Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang berhasil kan? Sudah dikumpulkan. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi itu adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau mau disebut bid'ah, itu adalah bid'ah yang baik. Namanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Sampai hari ini, penulisan Al-Quran itu masih berkembang. Dulu Al-Quran itu dikumpulkan, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Kenapa bisa baca? Karena mereka hafal. Tapi ketika Islam sudah keluar dari Jazirah Arab, banyak orang kesulitan baca Al-Quran, tidak ada tanda bacanya. Maka diusahakanlah dibikinkan tanda baca. Yang pertama melakukan itu adalah Abul Aswad Ad-Duwali pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian berkembang terus sampai hari ini. Coba lihat anak-anakku Quran warna-warni itu, Quran tajwid. Kalau idgham warna apa, izhar warna apa, ikhfa warna apa, kan beda-beda warnanya itu. Itu untuk memudahkan. Dan itu tidak ada zaman Nabi. Itu bid'ah itu. Tapi bid'ah yang baik. Bid'ah hasanah. Contoh lain bid'ah hasanah. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, orang sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri sholat tarawihnya. Sampai beliau wafat masih begitu. Digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Masih begitu juga, orang sholatnya sendiri-sendiri setelah sholat isya. Begitu Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau bilang, kurang bagus, ini kulihat ini kalau sendiri-sendiri sholatnya. Lebih bagus digabung saja berjamaah satu imam. Maka ditunjuklah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu jadi imam. Jadi waktu itu dimulailah sholat tarawih 20 rakaat tambah 3 witir dengan bacaan 1 juz 1 malam. Itu sudah diringankan. Sebelumnya orang sholat sendiri-sendiri itu 1 rakaat itu bisa sampai 5 juz. Dan hari ini di Mesir, mungkin anakku pernah lihat videonya, seorang mahasiswa Mesir masuk di sebuah masjid sholat tarawih, itu bacaannya 1 malam itu 10 juz. Besoknya pindah masjid dia. Tidak mau lagi di situ, ada lama sekali berdiri. Karena orang mulai start ba'da isya sekitar jam 8, itu berhenti nanti jam 4 subuh. Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam orang sholat. 8 jam. Anak-anakku gimana? Sanggup? Saya lanjutkan ceritanya tadi. Saya lanjutkan. Ketika Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menjadi imam dan orang sholat di belakangnya berjamaah, apa kata Sayyidina Umar?
ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah. Berarti ada bid'ah yang baik. Siapa yang bilang? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Ya? Ini dasar bahwa ada bid'ah yang baik. Termasuk dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan hal yang sama. Saya mohon maaf anak-anakku karena ba'da Isya saya harus mengajar untuk guru-guru sertifikasi. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya sholat Isya di Samata karena setelah itu langsung Zoom sebentar. Ya mudah-mudahan pengajian kita bermanfaat, nanti kita lanjutkan lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.